kita akan melanjutkan pembelajaran mekanika tanah, itu mengenai permeabilitas. Nah, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, apa yang menyebabkan air dapat mengalir pada tanah? Karena pada tanah ada pori-pori. Nah, kemana arah aliran air tanah? Dari tempat yang memiliki energi tinggi ke rendah. Energi di sini ada energi potensial, ada energi kinetik, dan ada energi tekanan. Apa kegunaannya belajar aliran air dalam tanah? Yang pertama, bagi teknik lingkungan, dia bisa memperkirakan jumlah rembesan air dalam tanah. Misalnya, ada polutan atau pencemar yang masuk, kemudian pada penyediaan air bersih mampu memompa air tanah, kemudian pada pondasi bangunan air bersih perlu dibahas stabilitas tanah untuk konstruksinya. Dan aliran air pada tanah. Apa parameter utama yang menentukan kecepatan aliran air tanah? Konduktivitas hidrolik atau disebut juga koefisien permeabilitas atau disebut juga koefisien rembesan. Nah, apa hubungan antara kecepatan aliran air dengan konduktivitas hidrolik atau koefisien rembesan ini? Dari persamaan Darcy, V sama dengan K dikali I. Apa itu V? Kecepatan air melewati luasan tertentu suatu tanah, suatu jenis tanah. Kemudian K, konduktivitas hidrolik atau koefisien rembesan. I adalah gradien hidrolik. Gradien hidrolik. Apa itu gradien hidrolik? Dari gambar bisa kita lihat bahwa gradien hidrolik adalah kehilangan ketinggian pada pipa A dibagi dengan jarak, ini kehilangan ketinggiannya, dibagi dengan jarak antara pipa A dan pipa B. Nah, apa parameter lain pada gambar ini? Yang pertama ada HA adalah ketinggian total atau total head, kemudian U, A atau disebut juga P, kadang disimbolkan P, itu adalah tekanan. Kemudian ada gamma W. Gamma W ini adalah berat jenis air. Jadi berat air dibagi volume air. Kemudian Z adalah jarak dari datum, ini adalah datumnya, yaitu dasar, jaraknya ke pangkal pipa ya. ZA itulah ke pangkal pipa, ZB juga adalah ke pangkal pipa. Nah, bagaimana hubungan antar parameter tersebut? Kita bisa lihat dari persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli, total head adalah pressure head, tinggi karena tekanan, kemudian velocity head adalah kecepatan, elevation head. Persamaan Bernoulli seperti di atas biasanya digunakan untuk saluran pipa tanpa penghalang, media berpori. Bagaimana pada media berpori? Nah, pada media berpori persamaannya sedikit berbeda karena kecepatan aliran air di sini sangat lambat sehingga bisa kita abaikan karena ini semua penjumlahan. Jadi tidak begitu berpengaruh sehingga menjadi H atau tinggi head atau tinggi total head adalah U per gamma W plus Z. U adalah pressure, tekanan, gamma W adalah berat jenis, Z adalah tinggi ke pangkal pipa dari datum. Dari sini bisa kita hasilkan delta H sama dengan HA kurang HB. Kita jumlahkan seperti ini pada persamaan 5. Nah, sekarang ke konduktivitas hidrolik. Dari persamaan 2 tadi, V sama dengan K dikali I, kita baru bahas mengenai gradien hidrolik atau I. Sekarang bagaimana kita membahasnya K-nya, konduktivitas hidrolik. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi koefisien rembesan atau konduktivitas hidrolik atau koefisien permeabilitas ini? Antara lain
dari viskositas fluida. Apa itu viskositas? Kekempalan fluida, kemudian sebaran pori, sebaran pasir, rasio pori, kekasaran mineral partikel, dan tingkat kejenuhan tanah terhadap air. Nah, kita masih bahas konduktivitas hidrolik atau koefisien rembesan. Tadi kita bahas ada viskositas fluida. Nah, bagaimana hubungan antara sifat fluida dengan koefisien rembesan ini? Hubungannya bisa kita lihat dari persamaan ini. K sama dengan gamma W per eta dikali K bar. Gamma W adalah berat jenis fluida, eta adalah viskositas fluida. Kadang-kadang disimbolkan dengan mu, viskositas dinamik fluida. K adalah permeabilitas absolut. Bagaimana cara menentukan koefisien rembesan pada suatu jenis tanah atau konduktivitas hidrolik ini? Kita menggunakan dua jenis uji, yaitu uji tinggi konstan dan uji tinggi jatuh. Nah, selanjutnya uji tinggi konstan. Bagaimana melakukan uji tinggi konstan? Itu caranya dengan contoh tanah dimasukkan dalam satu tabung. Ini dia tabungnya. Kemudian air dimasukkan dari keran dan dijaga agar head. Jadi ada pengukurnya, pengukur tingginya di sini, pengukur tingginya. Jadi harus konstan atau sama yang masuk dengan yang keluar. Nah, setelah laju alirannya konstan, air baru dikumpulkan dalam suatu gelas ukur pada selang waktu tertentu. Nah, koefisien rembesan ini bisa dihitung dengan persamaan K sama dengan QL per A H kali T, di mana Q adalah volume air yang dikumpulkan, A adalah luas penampang melintang contoh tanah ini tadi, luas penampang melintangnya, kemudian T adalah waktu yang digunakan untuk mengumpulkan air dalam gelas ukur. Nah, akan tapi uji ini lebih cocok untuk tanah berbutir dengan koefisien rembesan yang cukup besar, gitu ya. Apa itu L? L adalah ini adalah tinggi dari contoh tanah tersebut. Kemudian H adalah tinggi airnya. Kemudian selanjutnya uji tinggi jatuh. Uji tinggi jatuh, pertanyaannya bagaimana melakukannya untuk menentukan koefisien rembesan. Jadi seperti yang tadi juga, jadi tanah dimasukkan dalam suatu botol ya, seperti ini. Kemudian air dalam pipa tegak, di sini airnya dalam pipa tegak dipasang pada contoh tanah pada tabung tersebut. Kemudian pada waktu T sama dengan 0, perbedaan tingginya adalah H1. Ini H1 perbedaan tingginya. Kemudian air dibiarkan mengalir melalui contoh tanah hingga perbedaan tinggi air pada waktu T sama dengan TF adalah H2. Jadi kemudian jadi H2. Nah, persamaannya adalah K sama dengan 2,303 A dikali L per AT log 10 H1 per H2. A itu apa? Luas penampang contoh tanah sama yang tadi. Kemudian luas A kecil adalah luas penampang melintang pipa tegak ya. Luas penampang melintang dari pipa ini. Luas penampang melintangnya. Kemudian L adalah tinggi contoh tanah. Sama dengan yang tadi, ini L-nya tinggi contoh tanah. Kemudian T adalah waktu yang digunakan untuk mengumpulkan air tersebut. Nah, kita coba bahas contoh soal. Yang pertama adalah pada uji tinggi konstan. Kita dapatkan data sebagai berikut. L-nya adalah 30 cm. Ini L-nya adalah 30 cm. Kemudian luas spesimen atau penampang botolnya. Penampang botol ini luas spesimennya adalah 177 cm persegi. Kemudian perbedaan tinggi tekannya, headnya H sama dengan 50 cm. Tidak dilihat dalam gambar, akan tapi maaf di sini ya, ini ada H-nya bisa kita lihat. Kemudian
volume air yang dikumpulkan pada waktunya adalah 5 menit. Volume airnya di gelas ukur adalah 350 cm3. Nah, bagaimana menghitung koefisien rembesannya atau konduktivitas hidrolik? Jadi caranya adalah dari persamaan yang ada, persamaannya adalah K sama dengan QL per A kali H kali T. Q-nya adalah 30 cm3, itu salah ya, cm kubiknya di atas, 3-nya mestinya di atas. Kemudian L-nya adalah 30 cm, A-nya adalah 177, dan H-nya 50 dan T-nya 5 menit. Nah, kita masukkan dalam persamaan, kita dapatkan 3,95 kali 10 pangkat min 3 cm per detik. Nah, ini 350 adalah Q, kemudian L-nya adalah 30, nah, ini masih dalam senti. Kemudian 177-nya adalah luas, 50 adalah H ketinggian, waktunya adalah 5, 60 adalah konversi dari menit ke detik. Nah, kemudian contoh soal 2, pada uji tinggi jatuh, tinggi spesimennya L sama dengan 200 mm, ini L. Nah, kemudian luas penampang spesimennya 1000 mm persegi. Kemudian luas penampang pipa tegaknya adalah 40 mm persegi. Kemudian perbedaan tinggi tekan pada waktu T sama dengan 0 adalah 500 mili. Ini dia sama dengan 0. Kemudian setelah waktu tertentu, pada waktu 180 detik, kita dapatkan H2-nya adalah 300 mm. Nah, yang ditanya adalah konduktivitas hidrolik atau koefisien rembesan pada tanah tersebut. Caranya kita ketahui dari persamaan tadi, K sama dengan 2,303 AL per AT kali log 10 H1 per H2. Nah, A itu adalah luas penampang pipanya, L-nya adalah tinggi, ini L, kemudian A-nya adalah luas penampang 1000, kemudian T-nya waktu 180 detik, H1 500 dan H2 300, sehingga kita bisa masukkan dalam persamaan 2,303 dari persamaan, 40 adalah A, 200 adalah tinggi, kemudian 1000 adalah luas, 180 adalah waktu, H1 500, H2 300, sehingga kita dapatkan 2,27 kali 10 pangkat min 2 cm per detik. Itu konduktivitas hidroliknya. Lanjutkan pada contoh soal ketiga. Jadi ada suatu lapisan tanah yang permeabel, dapat ditembus air, terdapat lapisan kedap air seperti pada gambar. Ini adalah lapisan permeabelnya, kemudian ini adalah lapisan kedap air. Kemudian koefisien rembesannya adalah 5,3 kali 10 pangkat 5 pada tanah yang permeabel tersebut. Kemudian tinggi muka air dari lapisan kedap air adalah 3 meter. Selanjutnya sudut alfa atau kemiringan dari permukaan air tanah dan ini ya, permukaan air tanah dan kemiringan lapisan kedap airnya itu sama 8 derajat juga. Nah, yang ditanya adalah laju rembesan atau Q dalam meter kubik per jam per meter lebarnya. Persamaan untuk mencari laju rembesan air adalah Q sama dengan K dikali I dikali A. K itu koefisien rembesan atau konduktivitas hidrolik, I-nya adalah gradien hidrolik, A-nya adalah luas penampang. Jadi diketahui H-nya 3 meter, ini H-nya 3 meter, kemudian alfanya 8 derajat. Nah, jadi I-nya adalah delta H per L, kita pernah bahas tadi. Kemudian delta H, kenapa S tangen alfa? Nah, ini kalau kita lihat, kita pindahkan dalam bentuk gambar seperti ini. Ini adalah delta H, ini adalah S ya, sudutnya alfa.
Jadi tangan alfa adalah delta H dibagi dengan S ya. Tangan alfa sama dengan delta H dibagi dengan S sehingga delta H sama dengan S nya pindah ke sini, jadi S dikali tangan alfa. Kemudian L ya. L kenapa L ini? L nya adalah S per cos alfa, karena kalau kita lihat sudutnya di sini ya, berarti yang mau kita cari adalah ini yang miringnya, berarti cos alfa sama dengan S dibagi dengan L ya. Jadi dipindahkan, L sama dengan S dibagi dengan cos alfa. Kemudian kita bisa masukkan dalam perhitungan, kita dapatkan sama dengan sin alfa adalah 0,14. Kemudian A nya adalah luas penampang dari tanah tersebut. Jadi kita anggap tanahnya seperti ini. Ini kalau dilihat dari sebelah sini ya, tampak samping kiri, kita bisa lihat ini adalah ketinggiannya H cos alfa, sementara ini per meter lebar berarti dianggap 1 meter ya. Kemudian mengapa dia 3 cos alfa atau H cos alfa? Kita lihat ini adalah kita ambil dari bawahnya, bentuk segitiganya menyatakan sudutnya. Kemudian kita lihat sama dengan di sebelahnya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, jadi sudutnya adalah ini sudut alfanya, ini adalah sudut siku-sikunya, baru ini adalah di depannya ya. Di sisi miringnya adalah yang sebelah sini, sisi miringnya adalah sebelah sini. Nah, sini kita dapatkan H cos alfa dikali 1 meter untuk luasnya. Kita dapatkan 2,97 meter persegi, sehingga Q-nya adalah seperti pada rumus, ini adalah K 5,3, ini adalah I, kita dapatkan dari sini. Kemudian A nya kita dapatkan dari sini, ini adalah konversi satuan dari jam ke detik, sehingga kita dapatkan 0,0789 meter kubik per jam per meter lebarnya. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan disampaikan materi selanjutnya masih mengenai permeabilitas, kemudian akan diberikan tugas kepada penanggung jawab mata kuliah.